Apakah Raja Galbay ini gagal bayar di Uku Uang Mi Uatas? Pasti. Ya, pasti saya itu gagal bayar di pinjol-pinjol seperti Uang Mi Uatas Uku. Kisaran 2,8 jutaan satu aplikasinya. Ya, kalau di Uang Mi yang gede itu 4 juta. Ya, Uang Mi itu kan bisa pinjam 2 kali, ya kan, kalau kita itu sudah langganan gitu ya. Limit pertamanya 2 juta, limit keduanya 2 juta lagi, 2 juta lebih bahkan. Nah, gitu ya. Lalu apakah setelah saya gagal bayar di Uang Mi Uatas Uku ini didatangi DC lapangan? Tentunya tidak, ya. Uku Uang Mi Uatas tidak ada DC lapangannya. Oke. Lalu apakah saya diteror? WA-nya, kondarnya pasti. Ya pasti itu ya. Segala macam maki-makian, hinaan, teroran, yang HP-nya akan dihack melalui email, yang akan dipenjarakan, itu sudah saya rasakan di tahun 2020-an, tahun 2021-an. Ya, ternyata apa? Gagal bayar di pinjol. Tidak terjadi apa yang diomongin oleh DC itu, ya. Apa yang dibahas oleh DC, apa yang dibesar-besarkan oleh DC itu tidak terjadi apa-apa. Gitu. Anda itu hanya ditakut-takuti saja. Oke, buktinya saya ini ya. Saya sudah galbay di ketiga pinjol itu, besar galbaynya juga. Nah, sekarang kita bahas seperti ini ya. Kebanyakan orang itu akan menggagal bayarkan pinjol-pinjol kecil untuk melunasi pinjol-pinjol besar. Oke, apakah itu masalah Bang seperti itu? Jangankan Anda bayar, Anda gagal bayar pun tidak masalah ya kalau berbicaranya dengan saya yang sudah berpengalaman galbay. Ya, jangankan Anda bayar, Anda gagal bayar pun tidak masalah sama sekali. Itu prinsipnya. Ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah hal tersebut itu adalah sia-sia. Ya, melunasi pinjol besar menggunakan gagal bayar di pinjol yang kecil. Itu adalah hal yang sia-sia. Oke, kenapa? Karena kita manusia. Ya, manusia memiliki kebutuhan. Oke, butuh buat ini, butuh buat itu, gitu ya. Nah, sekarang ada yang seperti ini, menganggap pinjol ini tabungan, ya. Apalagi pinjol yang gede seperti Kredivo, Akulaku, Shopee yang bisa beli pulsa, bayar tagihan listrik dan lain-lain. Ya, menganggap itu adalah tabungan yang bisa diambil kapanpun. Ya, nggak apa-apa galbay yang kecil asalkan pinjol yang besar itu kebayar. Nah, hal tersebut itu adalah sia-sia. Ya, kenapa? Karena suatu hari nanti Anda juga tidak akan bisa lagi pinjam di pinjol-pinjol besar yang Anda rawat itu. Ya, alhasil kecewa karena sudah merawat tapi tiba-tiba tidak bisa pakai lagi. Nah, itulah cons atau kekurangan dari membayar atau merawat-rawat pinjol. Ya, bikin ruwet hidup Anda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menganggap Anda itu bisa membayar pinjol yang besar. Padahal Anda bayar pinjol besar itu galbay dari pinjol yang kecil. Ya, itu rusak itu pikirannya kalau seperti itu ya. Menganggap, oh ternyata saya ini bisa bayar pinjol ya. Bisa bayar pinjol Shopee, Kredivo yang besar-besar itu. Padahal ya, dia itu bayar pakai gagal bayar di pinjol yang kecil. Nah, nanti deh ketika dia itu butuh 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya sampai 10 juta, sampai limitnya habis, ujung-ujungnya gagal bayar juga, ujung-ujungnya takut juga. Ya, maksud saya di sini adalah jika Anda sudah gagal bayar atau mantap gagal bayar, maka pilihannya cuma ada satu, galbaikan semua pinjol-pinjol Anda. Kalau Anda tidak galbaikan semua pinjol-pinjol Anda masih bisa pinjam lagi, masih bisa takut lagi, masih bisa sengsara lagi. Bahkan ketakutannya itu lebih ekstrim daripada yang dulu. Ya, kalau yang dulu masih bisa diselamatkan dengan pinjol-pinjol yang kecil yang digalbaikan. Oke, tapi kalau sekarang ya pinjol-pinjol kecilnya udah nggak bisa cair. Ya akhirnya apa? Akhirnya jual rumah, gade BPKB, gade sertifikat tanah, ya hanya untuk bayar pinjol. Niatnya pengen ngambil lagi, ya setelah dilunasin, nggak bisa, ya kan? Wah itu frustasi berat. Apakah ada yang seperti itu? Ya wah Bang Rajo Galbay ceritanya berlebihan itu. Saya jamin 100% banyak yang seperti itu. Saya jamin ada yang lebih parah daripada itu. Ya, saya melihat orang galbay itu real life, asli teman-teman saya yang pada ketakutan, nangis, gade ini, gade itu, pinjam ke KUR, pinjam ke BRI, ya, pinjolnya galbay, BRI-nya galbay, rumahnya disita. Nah, jadi semoga di video kali ini Anda bisa mengerti bahwa merawat pinjol itu adalah bahaya. Ya.
Bagi Anda yang sudah galbay, semuanya datanya sudah busuk, selamat. Ya, selamat. Anda sudah tidak perlu takut-takut lagi. Ya, takut-takut dengan pinjol gitu kan. Anda sekarang ini hanya harus meningkatkan ekonomi Anda. Ya, bagaimanapun caranya. Gitu kan. Pasti ada kode-kode ya dalam kehidupan Anda. Oh, ternyata saya itu harus begini, harus begitu, harus begini. Gitu kan. Lakukanlah apa yang sudah Anda pendam dari dulu, ya. Nah, selanjutnya adalah ada kami. Nah, ada kami ini tidak sebar data juga, tidak ada DC lapangannya juga, tidak keluar kondar, tapi agak hati-hati juga. Ya, ada kami ini pernah bermasalah. Nah, yang paling penting adalah menyiapkan mental Anda ketika Anda ini gagal bayar di ada kami. Ya, awas terornya ini ya. Kalau Anda masih pakai nomor Anda yang Anda daftarkan ke ada kami dan WA-nya masih aktif, nah itu Anda harus mempersiapkan mental Anda. Ya, kalau saya lihat penagihan yang seperti itu pasti ketawa. Ya, ketawa saya kalau lihat DC-DC nagih gitu kan. Wah, kata-katanya kasar gitu kan. Apa-apa gitu kan. Ya saya ketawa. Ya karena saya sudah mengalaminya, sudah melewatinya dari tahun 2022 atau 2021 gitu ya. Nah, bagi Anda yang baru-baru galbay ini mungkin panik, cemas, takut dan lain-lain gitu ya. Itu wajar karena pengalaman pertama. Tidak ada orang yang langsung hebat di pinjol, itu nggak ada. Ya, semua pun butuh proses. Tapi ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Semuanya tidak masalah. Yang penting kita persiapkan mental kita. Oke. Nah, ada kami aman ya. Sekali lagi tidak ada DC lapangan, tidak sebar data dan juga tidak keluar kondar. Oke. Nah, untuk masalah kondar begini ya. Sebelum Anda galbay, orang pintar itu pasti minum tolak angin. Bukan ya. Orang pintar itu pasti mengondisikan kondar-kondarnya. Oke, ya, mengondisikan kondar-kondar dan minum tolak angin juga. Gitu ya, agar tambah pintar gitu kan. Nah, Anda kondisikan kondar Anda sebelum Anda galbay atau sesudah Anda galbay pun nggak masalah sebenarnya. Tapi lebih baik sebelum galbay. Bilang ke kondar itu, kalau ada yang menanyakan saya perihal hutang, tolong jawab tidak kenal. Mau itu via telepon, mau itu via WhatsApp, mau itu via SMS dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau bilang kenal, Andanya nanti akan dikejar-kejar. Kamu ini atau kondar ini akan dikejar-kejar terus. Bilang nggak kenal itu agar Anda bilang aja, Anda bilang ke kondar itu, saya tidak mau merepoti Anda, saya tidak mau merepoti kamu. Please kali ini bantu saya, kalau ada yang tanya tentang saya, maka bilang saja tidak kenal. Nah, itu kondar pasti mau tuh, kalau Anda minta baik-baik gitu ya. Anda minta baik-baik saja ke kondar, pasti mau. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas di ada pundi ini. Ya, ada pundi ini pinjol legalnya OJK juga sama. Ya, dia ini tidak punya DC lapangan juga, lalu tidak sebar data juga, dan tidak keluar kondar. Kalau hubungin kondar, itu pasti ketika Anda galbay, gitu ya. Agak berhati-hati juga pada ada pundi. Ketika Anda galbay di ada pundi dan ada kami, itu Anda masih mending private sosial media Anda, ganti nama Anda. Jangan pakai nama asli. Oke, kunci sosial media Anda juga, mulai dari Facebook dan Instagram. Biasanya Facebook yang bahaya, ya. Facebook itu biasanya DC yang pinjol ilegal itu, ya pinjol yang ilegal ini ya, sebar datanya itu di Facebook, di grup-grup Facebook, gitu. Oke, nah lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, jadi aman ya. Ada pundi ya, oke. Nah selanjutnya ada 360 kredi. Loh ini kok sama ya hijaunya gini ya. Ada pundi sama hijaunya seperti ini. 360 kredi sama. Ada kami juga sama. Oh enggak, ada kami agak gelap sedikit gitu ya. Bahasanya gelap sedikit ya. Ada kami sih agak gelap sedikit gitu kan. Kalau ini hijaunya agak cerah gitu. Oke. Tapi sama aja kok ini ya. Gelap gitu, hijau. Ya gitulah pokoknya. Nah, 360 kredi ini juga aman ya. Karena 360 kredi tidak memiliki DC lapangan, oke. Dia juga ini adalah pinjol yang legal OJK, oke. Lalu dia ini tidak sebar data dan juga tidak keluar kondar. Ya. 360 kredi, ada pundi, ada kami, Shopee itu tidak memiliki bahan-bahan untuk menyebarkan data Anda. Oke?
Karena mereka pinjol yang legal. Kalau pinjol yang legal itu tidak bisa mengakses galeri, file manager, telepon Anda, histori-histori Anda, itu tidak bisa. Ya, makanya OJK bilang pinjamlah ke pinjol yang legal. Ketika nanti ada apa-apa, bisa termonitor, bisa tahu siapa pinjolnya, dan masa galbainya pun tidak terlalu mengerikan. Ya, karena sudah tahu pinjol legal tidak memiliki bahan untuk sebar data, tidak memiliki foto-foto pribadi Anda seperti pinjol ilegal, gitu ya. Ya, tapi lebih baik pinjol-pinjol ini dimusnahkan semuanya, gitu. Oke? Maka dari itu stay galbay ya. Nah, dan fakta yang paling mengejutkannya adalah ini SEOJK. Ya. SEOJK ini disahkan pada tahun 2023. Ini berisi semua peraturan-peraturan pinjol mulai dari bunga, penagihan, asuransi dan lain-lain. Ya, disahkan tahun 2023. Oke. Sedangkan yang galbay itu atau yang minjol itu pakai bunga yang tinggi itu mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini. Ya, itu bunganya gimana? Itu dendanya gimana? Itu tenornya gimana? Sedangkan peraturannya saja baru disahkan di tahun 2023. Nah, maksud saya di sini adalah ketika Anda gagal bayar, itu bukanlah kegagalan Anda. Ya, tapi memang disetting agar Anda itu gagal. Di SEOJK ini saya akui memang ada beberapa yang sudah dilaksanakan seperti asuransi. Ya, saya dan teman-teman saya yang galbay yang lainnya itu sudah diautolunaskan pakai asuransi. Ya, di grup Facebook Raja Galbay pun banyak yang diautolunaskan. Lalu penagihan. Penagihannya juga penagihan yang mencatut atau yang menuliskan nama pinjolnya itu penagihannya tidak kasar. Berarti sudah ditaati peraturan SEOJK ini. Ya, karena di peraturan SEOJK ini pinjol tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar ketika menagih. Ya, walaupun memang jadinya penagihan itu penagihannya kasar tapi tidak ada nama pinjol aslinya. Nah, sekarang penerapan bunganya bagaimana ini? Ya kan? Kita kan nggak tahu penerapan bunganya di sini di batas maksimum manfaat ekonomi. Ya, saya masih melihat ada pinjol-pinjol yang bunganya itu tidak sesuai, tidak sebesar 0,1%, 0,067%, itu kan sangat kecil sekali bunganya. Gitu ya. Tapi ketika Anda minjol ya, pinjam 1 juta, dibalikinnya berapa? Itu masih ada yang gede loh. Nah, maksud saya di sini adalah tadi galbay atau punya pinjol itu bukanlah aib. Tenang saja, bukan aib. Jangan sampai ada korban bunuh diri lagi hanya karena pinjol. Stop korban-korban di pinjol itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.